Allah adang hudus pana mumasalatul lil hawadisi iliyadu ila ghairi ta'adudu tajul karoha jalul maitun samamun amaharatul adijan gairan jailan maitan asamu amat akegam bilmukin autarku sini Kapan Maida? Kalau sholat Lagi berhenti. itu berhenti, tidak ada sholat lagi. Lah, enggak kuat. Iya. Tidak sholatnya karena apa? Ya pokoknya sudah pikun itu termasuk kapan Maida. Oh gitu ya. Orang sholat karena pikun, orang tidak sholat karena pikun, dia tidak termasuk kafir. Kenapa? Orang yang wajib sholat itu adalah orang yang pikirannya masih normal, belum pikun. Siapa orang yang wajib sholat itu? Orang yang wajib sholat itu adalah orang yang masih utuh. Lalu adakah yang tidak utuh? Ada. Rufi'al qalamu an salasin. Kolam, pena Allah itu diangkat dari manusia, artinya tidak jadi dicatat, itu karena 3. Apa yang 3? Yang 3 ini yang pertama adalah anak kecil sampai dia dewasa atau sampai balik. Kecil, senakal-nakalnya itu tidak dicatat oleh Allah. Tidak sholat, anak kecil itu tidak dicatat oleh Allah. Kemudian yang kedua orang yang hilang akalnya. Orang yang hilang akal. Orang pikun kan hilang akal. Nggak ingat lagi kan? Sudah makan? Belum. Padahal masih di depannya itu. Masih basah itu. Masih basah kan? Nasi masih ada di situ. Lauknya pun belum habis. Ditanya, sudah makan Nek? Sudah makan tuh? Belum. Padahal masih ada di situ. Belum kering. Sudah minum Nek? Belum. Padahal di situ masih ada sepertiga dia belum dihabisin minumannya. Nah, maka orang pikun itu sama dengan orang yang akalnya sudah hilang. Atau seperti orang gila, itu juga tidak wajib sholat. Orang gila, kenapa kok nggak sholat? Karena dia gila. Maka kalau pengen tidak wajib sholat, tidak dicatat oleh Allah, maka boleh Jadi orang gila. Jadi orang pikun, orang gila itu tidak wajib sholat. Pikun, ini pikun udah nggak ingat apa-apa pikun itu. Kemudian yang ketiga itu orang yang tertidur sampai dia bangun. Maka orang tertidur itu juga tidak wajib sholat. Misalnya bapak tidur subuh belum bangun. Pokoknya dari jam 9 malam tidur dah bangun sampai tiba-tiba bangun itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Maka tidak ada dosa tidak melakukan sholat subuh pada waktunya. Lalu kapan sholat subuhnya? Ya jam 9 pagi itu langsung sholat subuh. Kalau itu dapat pahala, enggak waktu sholat itu. Waktu sholatnya dapat pahala persis seperti orang sholat subuh jam 5 pagi. Ya. Orang yang sholat subuh jam 9 pagi karena memang ketiduran, maka hukumnya sama dengan orang yang sholat subuh pada jam 5 subuh. Karena ketiduran. Beda dengan pura-pura tidur. Ini tidur, kaget dulu. Akhirnya jam 9. Itu sudah berdosa yang seperti itu. Tapi kalau benar-benar ketiduran, maka orang itu dihukumi seperti sholat subuh pada waktunya, sama dengan sholat subuh pada jam 5 subuh. Dulu pernah waktu Rasulullah SAW melakukan perjalanan, itu Rasulullah tertidur di depan pintu gua.
Wastaiqadha binuri syamsi, Rasulullah bangun karena diterpa oleh sinar matahari. Akhirnya Rasulullah bangun, begitu bangun Rasulullah ngambil air wudhu, begitu ngambil air wudhu lalu sholat, padahal matahari sudah naik. Maka orang yang sholat karena ketiduran, maka hukum sholatnya sama dengan dia bangun pada saat dia waktu sholat subuh itu. Sama dengan jam 10 tertidur. Model kayak atuk tuh, saya ceramahkan tidur gitu kan. Terus tertidur sampai jam 5 subuh, jam 5 sore. Sampai jam 5 sore, maka dia pun sholat duhur, kemudian sholat asar pada jam 5 sore itu. Hukumnya sama dengan sholat tunai pada waktunya. Kenapa? Karena dia tertidur. Maka rufi'al qalamu an salasin, pena Allah diangkat dari mencatat perbuatan manusia itu karena 3 itu tadi. Yang pertama anak kecil sampai dia balik. Yang kedua orang yang hilang akalnya sampai kembali lagi akalnya. Yang ketiga orang yang tertidur sampai dia bangun. Nah, kira-kira di situ. Akalnya itu mati, tapi hobinya itu untuk nuntut keduniaan itu sebentar kan. Di dunia itu. Jadi waktu sudah malas sholat itu hanya kemauan kesenangan baik yang diturut, nak makan enak, nak senang-senang. Sholat tidak. Itu termasuk kafir kok tidak. Iya. Orang kafir itu ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir besar itu bisa menjadi murtad, kafir kecil tidak sampai kepada murtad. Orang yang tidak sholat tetapi di dalam hatinya masih ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia tetap masih orang Islam, belum kafir. Tetapi di dalam kitab Subulus Salam di sana dikatakan ada beda antara orang kafir dengan orang muslim. Apa bedanya orang kafir dengan orang Islam? Bedanya adalah sholat. Maka ketika dia meninggalkan sholat, maka dia dihukumi kafir pada saat itu. Tetapi ketika dia kembali lagi kepada sholatnya, maka dihukumi lagi dia menjadi orang Islam. Maka orang Islam dia wajib melakukan sholat. Ketika dia tidak sholat, berarti pada saat itu posisinya sebagai orang yang kafir. Kafir itu artinya ingkar. Pada saat dia tidak sholat, maka dihukumi dia sebagai orang yang kafir. Ingkar apa? Ingkar perintah Allah, bahwasanya Allah menyuruh kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Gimana Pak? Jelas? Iya. Jadi kalau tidak sholat berarti sudah mendekati kafir. Kalau tidak sholat. Senang ya. Iya. Ada lagi? Bagus bertanya seperti itu. Selama pengajian di sini baru kali ini semangat bertanya. Ya. Tapi ini mungkin keluar dari tema hari ini. Iya, nggak apa-apa. Ini ada katakanlah semacam kasus yang sering terjadi di mana-mana. Kasusnya begini, saya misalnya beli jam tangan, kemudian beberapa Beli apa? Beli jam tangan. Jam tangan. Kemudian beberapa hari karena saya butuh uang, jam ini saya jual. Saya belinya 100, waktu saya jual cuma laku 30. Kemudian dengan si pembeli jam ini dijualnya rupanya laku 70. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, saya diberi orang barang. Barang ini kalau saya jual misalnya di pasar, ini laku 70. Tetapi karena saya butuh uang, saya jual dengan teman saya, laku 15. Kemudian teman saya ini tadi baru dijual, laku 60. Kasus yang ketiga, ini tadi kasus yang pertama dan kedua menyebabkan si pembeli ini mendapat keuntungan lebih dari 50%.
Kasus yang ketiga, saya sebagai petani Iya. menjual cabai dengan tengkulak cabai harga 20. Dengan tengkulak yang tadi dijual lagi, rupanya cabai di pasar ini banjir, Mas. Sehingga cabai yang di 20 tadi cuma laku 8.000 tadi. Iya. Berarti si pembeli ini tadi mengalami kerugian lebih dari 50%. Ada beberapa macam pendapat yang mengatakan kalau kita membeli barang dan kemudian menjualnya mendapat keuntungan lebih dari 50% itu haram. Ada juga yang berpendapat tidak haram karena sudah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kemudian berdasarkan teori ekonomi katanya dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa boleh mendapatkan keuntungan dengan yang sebesar-besarnya. Ini kasus yang pertama, yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga tadi, kalau kasus yang pertama dan kedua ini apakah si penjual ini tadi yang menyebabkan pembeli ini tadi rugi 50% haram juga atau tidak? Gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Maaf atas pertanyaan saya yang berlanjut. Assalamualaikum. Iya. Ini kasusnya adalah dalam bab Kitabul Buyu. Jadi jual beli itu yang disebut riba itu adalah ad'afa mudha'afah, berlipat-lipat dia. Ad'afa mudha'afah itu berlipat-lipat. Berlipat-lipat itu artinya tidak sewajarnya. Tidak sewajarnya itu artinya seperti orang yang menimbun. Menimbun kayak dulu itu harga bawang putih sampai 200.000, padahal normalnya adalah 30.000. 20.000, 30.000 normalnya, karena ditimbun maka menjadi 200.000, maka orang yang menimbun itu berdosa. Kemudian ada yang tadi katanya menyebabkan orang rugi. Sebetulnya tidak ada orang yang menyebabkan orang rugi, karena sebab itu Allah sendiri yang bikin, Allah sendiri yang buat. Kalau kita menyalahkan orang berarti sama dengan menyalahkan Allah. Artinya apa? Artinya inti dari jual beli boleh atau tidak boleh itu adalah ridho birridho, senang dengan senang. Dan di situ tidak ada unsur ghurur, unsur penipuan. Kalau di dalamnya itu ada unsur penipuan, maka haram hukumnya. Contoh, Bapak beli jam 100.000, kemudian Bapak perlu uang, kemudian Bapak jual lagi ke tukang penjual jam. Lalu Bapak bilang, ini dulu aku beli pertama 100.000, berarti paling tidak sekarang ini harganya 70.000, ini harganya 7.000. Kata si tukang jual jam, jam merek ini nih nggak nyampe harga segitu tuh, paling kuatnya 15.000. Padahal dia ngomong seperti itu tujuannya adalah untuk mengelabui si pembeli, si yang menjual jam tadi. Maka hasilnya adalah haram. Kenapa? Itu ada unsur ghurur. Itu namanya mengelabui, menipu. Maka yang seperti itu hasilnya adalah haram. Lalu gimana orang yang menjual? Orang yang menjual ya tidak haram, yang membeli tadi yang haram. Hasilnya maksudnya yang membeli. Karena apa? Jual beli di dalamnya ada unsur menipu. Jadi seakan-akan yang menjual itu terbuai oleh omongan yang membeli tadi. Begitu terbuai, akhirnya dia ridho hatinya. Setelah dia ridho, kemudian dia pulang, ketemu dengan orang yang tahu, wih, ngapo jam itu dijual cuma 15.000, itu masih laku itu. Kalau 70.000 itu masih laku itu. Merek yang seperti itu merek bagus itu. Aku mau belinya itu. Akhirnya dia timbul penyesalan di kemudian hari. Maka orang yang membeli yang pertama dengan 15.000 tadi itu termasuk ada unsur ghurur, ada unsur penipuan. Maka jual beli ketika ada unsur penipuan, maka jual beli seperti itu hukumnya haram. Beda dengan cabai. Kalau cabai itu memang sesuai dengan kondisi di pasar. Ketika cabai di pasar banyak, biasanya harganya murah. Tapi kalau di pasar itu kondisinya atau cabainya dikit, biasanya kemudian naik. Itu nggak bisa dipastikan itu. Karena apa?
kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adabi. Setiap sesuatu itu apabila banyak menjadi murah, kecuali budi pekerti, kecuali adab. Adab semakin banyak semakin mahal. Makanya di pesantren itu mahal harganya. Kenapa mahal harganya? Karena adabnya bagus di situ. Beda di atau sekolah-sekolah yang lain. Di pesantren-pesantren diajarkan adab. Nggak ada santri ketemu dengan ustadznya ngangkat dada seperti itu. Yang ada nunduk begini, yang ada itu adalah termasuk dari adab. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau pernah mengatakan, aku lebih menghormati orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Maka dikatakan al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi yang seperti itu, jual beli yang Bapak sampaikan tadi itu jual beli yang ketika ada ridho biridho, tidak ada unsur gurur, maka gurur itu artinya penipuan, tidak ada unsur penipuan, maka hukumnya sah, boleh, tidak apa-apa. Tetapi ketika soal cabai tadi itu memang melihat kondisi. Setiap sesuatu itu kalau sedikit biasanya menjadi mahal, kalau banyak biasanya menjadi murah. Nah, cabai seperti itu juga. Sekarang ini kan cabai lagi gonjang-ganjing nih. Ada yang sampai 70, ada yang sampai kemarin itu 42 kan gitu. Kemarin sih kok lagi itu cuma 15 kilo. Jadi nggak bisa kita menetapkan seperti itu. Nah, ketika kita beli ke petani, berapa dari petani? 5.000 sekilo. Bayangan orang yang membeli 5.000 sekilo itu nanti bisa dijual di pasar menjadi mungkin 7.500 atau mungkin 10.000 sekilo, bisa dilempar ke pedagang. Ternyata sampai di pasar dibeli oleh pedagang 10.000. Begitu dibeli oleh pedagang 10.000, pedagang tadi rencananya mau jual mungkin 15.000 atau 20.000. Ternyata tidak ada barang yang lain kecuali itu, maka harganya menjadi mahal. Kenapa? Karena untuk dikonsumsi banyak orang, supaya rata barangkali seperti itu. Hanya saja jual beli yang seperti itu akan menjadi halal apabila ridho bir ridho. Berapa ini harganya? 70.000. 65 lah, ayolah ambil lah. Nah, ridho birido. Yang membeli senang, yang dibeli juga setuju. Maka akan menjadi ridho birido, akan menjadi halal. Tapi dengan syarat tidak ada unsur gurur. Gimana unsur gurur itu? Cabai ini di atas bagus, tapi di bawah busuk. Berapa harganya nih? 20.000 sekilo. Tapi tidak boleh milih. Oh iyalah, begitu cara ngambilnya tuh begini, tek sampai ke bawah ditarik. Nah, terus ditimbang, yang busuk tadi tetap di bawah tuh, naik ke timbangan. Begitu naik ke timbangan, sudah ditimbang 1 kilo, sampai di rumah yang busuk separuh. Itu namanya unsur gurur. Jual beli yang seperti itu hukumnya haram, tidak sah hukumnya. Kenapa? Di dalamnya ada unsur gurur. Jadi jual beli itu akan sah. Satu, tidak ada unsur gurur. Yang kedua, ridho bir ridho. Ridho bir ridho macam-macam. Ada ridho bir ridho itu namanya mu'atoh. Mu'atoh itu saling ulur. Saling ulur itu seperti apa? Ini duit, ini barang. Misalnya sudah tahu harganya, harga rokok itu 20.000. Jadi langsung keluarkan duit 20.000. Beli rokok, langsung beli rokok Surya, langsung diambil. Nah, rokok Surya langsung diulurkan. Tidak nanya harganya berapa. Itu namanya al-mu'atoh. Jadi saling ulur. Yang satu mengulurkan uang, yang satu mengulurkan barang. Saling memberi. Itu bisa dijelaskan di dalam kitab namanya Raudhatul Thalibin, dan juga dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Ahya. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallim wa radhiyallahu ta'ala
an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Rabbana ya karim. Izid wa iya